Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Mari sama-sama kita saksikan penampilan PPL 1 dari Ibnu Hibban. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Oke, teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Luar biasa, semangat ya teman-teman ya. Kalau mendengar semangat anak muda seperti teman-teman gitu ya, ini mengingatkan kepada jasa para pahlawan kita yang begitu semangat juga ya. Ini teman-teman harus dipertahankan, apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar ya, sedang berusaha berjuang juga. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa pada hari ini dalam mata pelajaran PAI. Oke, PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Teman-teman semua, sebelum kita masuk ke rangkaian kegiatan kita, saya mau ngecek dulu nih, sepertinya ada teman kita yang tidak hadir. Nah, siapa? Boleh angkat tangan? Oh, nggak bisa ya? Ya, tadi saya cek ada Sabil, Najwa, dan Nadia ya teman-teman ya. Ya, tadi infonya dari wali kelas memang mereka berhalangan karena kondisi sedang kurang sehat. Nah, sebagai temannya, sahabatnya, kita doakan teman kita yang sedang sakit, kita doakan semoga segera sehat kembali dan sakit yang dirasa menjadi penggugur dosa-dosanya. Oke teman-teman ya. Oke, kita akan memasuki kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita berharap kepada Allah memberikan keberkahan. Untuk itu mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke bab 5 ya teman-teman. Ini bab pertama di semester genap ya, setelah kita melalui beberapa rangkaian kegiatan di semester ganjil. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke bab 5 tentang terbiasa saling menasehati dan berbuat baik kepada sesama. Nah teman-teman gimana nih? Pernah nggak merasakan menasehati maupun dinasehati? Pernah ya? Lebih enak menasehati atau dinasehati? Menasehati. Kenapa kalau dinasehati? Menolak. Gak enak ya? Nah, kadang kurang menerima gitu ya. Ngapain sih gitu kan? Kepo deh gitu. Biasanya gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya memang pada akhirnya kita sebagai manusia gitu ya, terlebih kita sebagai seorang muslim ya teman-teman, muslimah ya, kita punya kewajiban loh untuk harus saling menasehati gitu ya. Nah di bab 5 ini teman-teman, nah tadi saya sudah kirim link ke ketua kelas kalian. Apakah sudah di-share di grup? Sudah ya. Nah kita memang akan menggunakan media pembelajaran Padlet ya. Insya Allah teman-teman sudah pernah menggunakan ini di semester sebelumnya ya. Nah dalam pertemuan ini kita akan coba melakukan 5 babak ya. Di pertama nanti ini teman-teman bisa akses kapanpun ya. Nanti teman-teman di rumah atau saat istirahat mau buka-buka materi, tinggal teman-teman buka babak pertama saja ya. Karena materi utuhnya saya sudah simpan di sini ya. Nah jadi memang di bab 5 ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang terbiasa saling menasehati dan berbuat baik kepada sesama. Nah nanti teman-teman silahkan melakukan literasi gitu ya, membaca materi ini secara utuh. Oke teman-teman, di babak kedua kita masuk ke babak kedua. Nah akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya, karena sesuatu apapun pasti ya harus ada tujuannya dong ya. Termasuk teman-teman datang ke sini gitu ya. Nah itu harus ada tujuannya. Kebayang nggak kalau kita melakukan sebuah perjalanan, kita belum menyiapkan mau kemana kita, bisa nyampe nggak? Enggak ya? Ya iyalah, mau kemana gitu kan. Maka dari awal kita harus tentukan dulu tujuannya. Nah untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah, silahkan disimak.
Oke, ada 2 poin saja teman-teman. Ya, yang pertama apa, masih ingat? Menjelaskan yang Menjelaskan? Oh. yang Oke, menjelaskan isi kandungan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. ya, kemudian yang kedua, kita harus mampu ya, setelah teman-teman ikut pelajaran ini gitu ya, melihat, memperhatikan. Nah, kita harus mampu menganalisis sikap yang mencerminkan Quran Surat Luqman ayat 13-14 itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Bagaimana kita mengamalkan dari ayat-ayat yang kita pelajari gitu kan di Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 ini. Itu tujuan kita, teman-teman. Ya, gimana? Penasaran nggak? Penasaran ya? Kalau gitu silahkan ungkapkan perasaan kalian setelah tahu tentang tujuan kita hari ini di kolom komentar. Silahkan, saya tunggu 1 menit. Wah. Ya, teman-teman bebas ya menyampaikan apapun di situ gitu kan. Kita lihat. Oke, wah di sini ada dari Aisyah ya. Gak sabar banget buat pembelajaran kali ini. Wow. Coba kita lihat ada siapa lagi. Ada Syifa, penasaran apa sih dari apa isi kandungan surat Luqman? Wah, dari Avanda, antusias untuk memulai pembelajaran kali ini. Oke. Baik ya, ini luar biasa nih teman-teman ya. Sambil menunggu, kita sambil melanjutkan ya. Silahkan yang belum untuk menyelesaikan penyampaiannya di kolom komentar babak kedua ini. Baik. Berarti ya, tadi ada yang penasaran ya. Oke, sebelumnya pernah baca nggak teman-teman Quran Surat Luqman ayat 13-14? Mungkin teman-teman di rumah, di pengajiannya? Pernah. Udah? Atau belum? Kalau belum, yuk kita sama-sama. Ya, insya Allah kita akan mulai pembelajaran kita di babak ketiga. Ya, teman-teman. Oke, di ayat 13 dan 14 ini teman-teman ya bisa dilihat baik di layar proyektor ini atau di HP-nya masing-masing. Ini sudah ditampilkan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Ya, ini luar biasa. Ini nasihat Luqman kepada anaknya, teman-teman. Ya, ini contohnya seorang ayah gitu ya menasihati anaknya. Walaupun aktivitas menasihati ini tidak hanya seorang ayah saja kepada anaknya. Kita sebagai seorang teman gitu ya, sebagai seorang kakak mungkin di rumah atau sebagai siapapun, tentu kita harus bisa saling menasihati. Ya, terutama dalam kebaikan ya. Oke. Kemudian di ayat keduanya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa kedua orang tua kita? Ayah dan ibu. Ibu dan ayah kita ya. Oke, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kebayang nggak sih teman-teman, ibu kita di rumah saat mengandung kita itu selama berapa bulan? 9. Kurang lebih 9 bulan. Itu luar biasa perjuangan mereka. Ya, kemudian setelah mengandungnya dalam keadaan yang lemah tadi gitu ya, bertambah-tambah, kemudian harus menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ya, maka bersyukurlah. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kita, teman-teman. Ya, kenapa? Karena perjuangan mereka sangat luar biasa. Ya, mereka bersabar mengandung kita gitu kan. Ya, hanya kepada Allah tentu kita akan kembali. Nah, ini Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Nah, di babak ketiga ini
tentunya ada sesuatu yang harus teman-teman lakukan. Oke, apakah itu? Kita lihat. Setidaknya ada 3 kandungan ya teman-teman di Quran surah Luqman ayat 13-14 ini. Yang pertama adalah larangan kita berbuat syirik. Ya, apa itu berbuat syirik? Percaya mitos. Menyekutukan Allah ya. Bukan ini ya, oh kamu mah nggak punya gitu kan, aku bukan ya. Kalau itu apa? Syirik ya. Iri. Kalau ini syirik ya. Oke, menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, oke, bersyukur atas karunia Allah gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, saya minta kita akan bagi 3 kelompok untuk mendiskusikan dari ketiga poin isi kandungan Quran surah Luqman ini. Ya, mungkin kelompoknya yang terdekat saja bisa sambil merapat, boleh? Oke, silahkan teman-teman untuk berdiskusi terlebih dahulu. Teman-teman mohon perhatian, sudah ada 2 kelompok yang sudah menyetorkan, tinggal kelompok 1 ya. Nah, saya minta dari kelompok Hanifah ada yang menyampaikan secara langsung. Siapa perwakilannya? Aisyah, boleh Aisyah? Yang lain mohon diperhatikan teman-teman ya. Bersyukur adalah menunjukkan adanya rasa atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sudah termasuk menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Minimal banget bentuk kita bersyukur itu kita mengucapkan hamdalah. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Apakah hanya cukup dengan hamdalah saja? Tidak. Nah, coba Syifa. Apa lagi? Boleh menambahkan? Selain kita bersyukur itu dengan mengucapkan hamdalah, apa lagi tuh buktinya kalau kita itu bersyukur? Kalau misalnya ketika kita, contoh kecil aja, pas waktu bangun tidur, Ya. itu kan sebuah nikmat yang masih kita bisa rasakan gitu ya. Nah itu sebenarnya secara tidak sadar dengan kita menjalani hari dengan semangat gitu, dengan semangat itu udah kayak bersyukur. Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi bersyukur itu tadi ya, setelah kita mengucapkan alhamdulillah, nah itu juga dibuktikan dengan perbuatan kita. Ya, contoh yang tadi disampaikan oleh Syifa, bangun tidur semangat. Nah, ini sebagai bukti rasa syukur kita gitu ya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Ya. Maka harus kita sambut dengan penuh semangat. Nah, ini merupakan bentuk ya, salah satu bentuk rasa syukur kita. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan semuanya? Oke, ya. Baik, tadi dari kelompok 3 ya. Selanjutnya dari kelompok 2. Nah, cukup jelas? Oke, kita lanjut ke kelompok pertama, silahkan. Larangan berbuat syirik. Berbuat syirik itu perbuatan manusia yang menyekutukan Allah. Perbuatan syirik ini juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di zaman modern ini, masih banyak yang melakukan perbuatan syirik. Contohnya, percaya dengan zodiak, masih percaya dengan kekuatan pawang hujan, mempercayai mitos, percaya dengan spirit doll, dan bersekutu dengan jin dan dukun. Wah, luar biasa ini.
sangat lengkap ya tentang kesyirikan ini ya. Tadi diberikan contohnya macam-macam ya. Apa aja tadi, Sal? Satu, percaya kepada zodiak. Ya, itu dari zaman saya SMA tuh udah ramai teman-teman. Sampai sekarang masih ada ya? Masih. Ya, kadang kamu bintangnya apa kan gitu ya biasanya. Ada apa? Merkurius gitu ya? Oh bukan itu ya? Oh bukan. Apa dong? Sagittarius gitu ya? Gemini, Libra gitu. Nah itu teman-teman, nah, hati-hati ya ketika kita membaca ramalan ya. Baca ramalan seperti itu, kadang kita cuma baca doang niatnya ya, tapi ya tidak sadar kita seperti mengiyakan ya. Oh iya juga ya. Nah itu hati-hati teman-teman ya, hati-hati, itu sudah nanti masuk dalam kategori apa? Syirik ya, syirik kecil ya teman-teman. Nah kita harus berhati-hati ya. Tadi banyak ya contoh-contohnya contoh lainnya dari kelompok 1 tentang kesyirikan ini ya. Teman-teman, kita berharap ya, memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan syirik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu dosa besar teman-teman ya. Naudzubillah ya, orang yang mati dalam keadaan syirik itu ya. Oke teman-teman ya, tadi luar biasa, masing-masing kelompok sudah melakukan diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, bahkan tadi ada yang menambahkan, menanggapi gitu ya. Teman-teman, luar biasa. Jadi memang hari ini gitu ya, di era sekarang itu belajar itu bukan hanya dari guru saja teman-teman ya, teman-teman pun bisa mengembangkan. Ini suatu hal yang luar biasa teman-teman, sudah keren ya, canggih dengan apa yang teman-teman miliki juga ya. Jadi gadget yang teman-teman punya itu bukan hanya untuk hiburan ya, kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran juga. Oke teman-teman, luar biasa. Di babak ketiga ini alhamdulillah saya anggap selesai ya. Itulah tentang Quran surah Luqman ayat 13 dan ayat 14 ya. Nah sebelum berakhir, nah kita masuk babak keempat teman-teman nih ya. Sebelum berakhir kita nonton dulu ya. Oke, ini ada perhatian di sini ya. Perhatian ya, film ini mengandung sedikit bawang ya. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kita saksikan sama-sama, oke? Oke. Belum ya. Yuk. 你偷这个干什么呀？把你画呢，说呀你，又不让你画呢，你说呀，能不能吗？行了。以后不许偷了。丫头，抓几个包子过来。 Wah, langsung 30 tahun kemudian. Dibayarkan. Karena saking mahalnya biayanya teman-teman.
Tadi banyak ya? Soalnya lalu. Gimana? Ya walaupun ini contohnya bukan Muslim gitu ya, tapi ada nilai kebaikan nggak teman-teman? Ada. Ya, ini luar biasa ya teman-teman. Ketika memang kita melakukan kebaikan, terakhir ya sebelum nanti kita tutup pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, nah, saya ingin teman-teman menyampaikan ya, atau mungkin bahasanya merefleksikan apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman dapatkan gitu ya setelah teman-teman menjalani proses pembelajaran hari ini. Nah teman-teman, kita masuk ke babak ke-5 ya, babak ke-5. Nah di sini sudah saya contohkan teman-teman. Nah, teman-teman silahkan posting atau posting foto foto terbaik teman-teman gitu ya. Kemudian di bawahnya sampaikan ya pelajaran apa yang teman-teman dapat hari ini dan kesan teman-teman setelah melewati proses pembelajaran kita. Silahkan teman-teman. Baik ya, sambil menunggu, alhamdulillah sambil saya akhiri juga teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua, sangat luar biasa membersamai di pelajaran ini dengan penuh semangat ya. Walaupun tadi masih ada yang mungkin ngantuk-ngantuk, nah, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sama-sama bisa lebih semangat lagi teman-teman ya. Namun sebelum diakhiri teman-teman, insya Allah untuk pertemuan berikutnya ya, masih di bab 5 juga, kita akan mengkaji Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 insya Allah ya. Nah selain itu juga teman-teman, di link Padlet utamanya tadi ya, teman-teman di rumah mohon untuk membaca ya secara utuh materi pembelajaran PAI bab 5 ini. Nanti dibuka, tinggal diklik saja, dan teman-teman yang sudah boleh memberikan review di kolom komentar. Oke, bisa dipahami? Siap, saya. Alhamdulillah. Baiklah, demikian teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan dari apa yang sudah kita pelajari. Ya, jadi jangan hari ini aja nih, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Tapi hari-harinya tidak diamalkan gitu kan. Nah, kita berharap Allah berikan kemudahan kepada diri kita untuk dapat mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Itu ya teman-teman semua, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, teman-teman sama-sama silahkan boleh istirahat teman-teman ya, karena sudah jam istirahat.